sebelah kiri. Danau indah sejauh mata memandang. Sebuah dongeng dari Bali, lelaki perkasa bernama Kebo Iwa. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Nusantara. Sebuah kisah turun-temurun di tengah-tengah masyarakat. Kisah tentang seorang Kebo Iwa yang menjadi tokoh tak terlupakan dari asal-muasal gunung dan danau batu. Bagaimana bisa? Tentunya kalian penasaran bukan? Buah apel dibelah dua, dibagi manik sama rata. Tuan-tuan dan nona-nona, duduk manis dengarkan saya bercerita. Alkisah. Di suatu desa yang terletak di Pulau Bali, terdapat sepasang suami istri yang hidup rukun dan sangat berkecukupan. Namun, apalah arti harta yang mereka miliki tanpa hadirnya sang buah hati? Bertahun-tahun mereka terus berdoa kepada Ida Sang Yang Widiwasa agar dikaruniai seorang anak. Pak, kapan ya kita bisa menggendong seorang bayi? Sang suami pun datang dan mencoba menenangkan sang istri. Nggih, Bu, sabar. Ida Sang Yang Widiwasa pasti mendengar doa-doa kita. Hingga suatu hari, bagaikan sebuah keajaiban bagi mereka. Sang istri mengandung dan melahirkan seorang bayi laki-laki. Kebahagiaan menyelimuti hati mereka hingga ke seluruh penjuru desa. Terlebih lagi, bayi itu bukan bayi biasa. Meskipun masih sangat kecil, tapi porsi makan anak itu menyerupai bahkan melebihi orang dewasa. Bu, makanan ini kurang, Bu. Aku mau tambah lagi, Bu. Ucap anak itu dengan mulutnya yang tidak berhenti mengunyah. Kedua orang tua mereka hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala keheranan melihat tingkah laku anaknya yang sangat berbeda dengan teman-teman seusianya. Aduh, Pak, kok Ibu khawatir ya dengan kondisi anak kita? Kalau dia terus-terusan begitu, apakah dia tidak apa-apa? Aduh, Ibu ini kebanyakan khawatir deh. Lihatlah anak kita, tumbuh besar melampaui teman-teman seusianya. Tubuhnya besar, kuat. Orang-orang desa sering menyebutnya dengan sebutan Kebo Iwa. Kebo Iwa, yang jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia berarti paman kerbau. Bagaimana tidak disebut paman kerbau? Dengan tubuhnya yang begitu besar, nafsu makan yang tidak terkendali, dan tenaganya bak 100 orang dewasa itu membuat Kebo Iwa selalu dapat diandalkan oleh masyarakat desa. Suatu hari, kepala desa ingin mengadakan pesta panen raya di desa. Tentu saja, semua masyarakatnya bahu-membahu menyiapkan acara tersebut. Tenda-tenda mulai dipasang, panggung raya dibangun di tengah-tengah balai desa, dan lampu berwarna-warni mengelilingi sepanjang jalan. Namun, perlu waktu yang lama dan tenaga yang besar jika masyarakat desa menyiapkan itu semua dalam waktu 1 malam. Permisi Pak Kepala Desa. Aduh Pak, sepertinya kami nggak bisa deh Pak kalau menyiapkan ini semua dalam waktu 1 malam saja. Begini loh, kita itu tidak boleh lagi menunda acara ini. Besok itu adalah hari penting. Kita harus berdoa bersama-sama supaya panen nantinya berjalan dengan lancar dan hasilnya melimpah. Iya Pak, itu sih kami tahu Pak. Tetapi ini loh Pak, aduh, besi-besinya itu berat sekali. Belum lagi itu lampu-lampunya, aduh, tinggi sekali Pak.
Nggak banyak loh Pak warga laki-laki yang bisa mengerjakan ini semua. Oh, begini. Gimana kalau kita undang saja si Kebo Iwo itu? Dia pasti mau membantu kita. Dia kan warga desa sini juga. Waduh Pak, kalau sampai Kebo Iwo yang membantu kita, apa yang akan kita berikan padanya Pak? Begini, saya ada ide. Kamu arahkan seluruh anak-anak perempuan dan ibu-ibu di desa ini. Lalu suruh mereka untuk memasak setengah dari persediaan pangan desa untuk si Kebo Iwo. Kebo Iwo tumbuh semakin besar dan membesar hingga seperti raksasa. Kedua orang tuanya tak sanggup lagi menangani nafsu makan Kebo Iwo hingga orang-orang desa harus turut serta menyiapkan makanan untuknya. Sebab jika nafsu makannya tidak dipenuhi, ia akan mulai menghancurkan rumah-rumah warga. Bahkan pura sekalipun tak segan-segan ia hancurkan hingga berkeping-keping. Mana makananku? Mengapa belum ada makanan di sini ya? Cepat! Teriak Kebo Iwo kepada para warga. Ampun Pak, ampun Kebo Iwo. Kami saja masih kekurangan pangan di sini. Hanya itu yang bisa kami berikan untukmu. Ampun. Kau kira aku peduli, ha? Mana makananku? Cepat! Hal itulah yang menjadi ketakutan kepada para warga jika harus meminta bantuan kepada Kebo Iwo. Namun, kepala desa terus saja bersikeras agar pekerjaan cepat selesai. Wahai Kebo Iwo, maukah kau membantu kami untuk menyiapkan pesta raya di desa? Berani sekali kau membangunkanku, wahai kepala desa. Apa yang bisa kau berikan padaku? Aku berjanji akan memberikanmu makanan yang sangat banyak. Tapi kamu harus membantu kami terlebih dahulu. Setelah berpikir panjang, Kebo Iwo pun menyetujui permintaan kepala desa dan mulai membantu warga. Setelah pesta tersebut berakhir, Kebo Iwo disajikan makanan yang berlimpah. Ia tentu saja sangat senang. Tangannya sibuk memegang makanan dan mulut besarnya tidak berhenti mengunyah. Suatu ketika, desa dilanda kekeringan yang berkepanjangan. Hal itu membuat desa menjadi gagal panen habis-habisan. Warga desa khawatir bagaimana jika mereka tidak lagi bisa menyajikan yang berlimpah untuk Kebo Iwo. Akhirnya, kepala desa dan warga menemukan siasat agar mereka tidak mati di tangan Kebo Iwo. Wahai Kebo Iwo yang maha kuat, maukah kau membuatkan kami sumur yang besar? Desa ini sudah dilanda kekeringan berkepanjangan. Aku dan warga desa berjanji akan memberikanmu makanan yang berkali-kali lipat. Tapi kau harus membuatkan kami sumur terlebih dahulu. Mendengar hal itu, tentu saja Kebo Iwo sangat senang. Ia membayangkan dirinya dengan makanan yang berlimpah-limpah. Lalu Kebo Iwo mencoba membuat sumur, menggali-gali hingga air terpancar dari tanah. Namun, kepala desa tetap saja mengatakan bahwa hal itu belum cukup. Akhirnya Kebo Iwo terus mencoba menggali-gali hingga sumur semakin dalam dan besar. Tanpa ia sadari, warga desa dan kepala desa tengah sibuk menyiapkan batu-batu besar dan pasir untuk dirinya. Akibat kelelahan, Kebo Iwo pun tertidur pulas hingga mendengkur di sumur galiannya sendiri. Hal inilah yang ditunggu-tunggu oleh para warga untuk menjalankan siasat mereka.
Kepala desa mengarahkan para warga untuk melempar batu-batu besar tersebut ke dalam sumur galian Kebo Iwo. Kebo Iwo yang kelelahan itu tetap saja tertidur dan tidak menyadari apa yang sedang warga lakukan padanya. Hingga air terus meluap dari dalam sumur. Tiba-tiba saja Kebo Iwo tersedak dan menyadari semuanya. Apa yang kalian lakukan padaku? Lihat saja, kalian akan menerima balasannya. Sayangnya, Kebo Iwo pun tidak dapat menyelamatkan diri dan mati di sumur galiannya sendiri. Celakanya, air tersebut terus meluap hingga membanjiri seisi desa. Air banjir tersebut membentuk sebuah danau yang kini dinamai dengan Danau Batur. Dan pasir-pasir dari galian Kebo Iwo tadi membentuk sebuah gunung yang kini dinamakan dengan Gunung Batur. Nah, sahabat Nusantara, pesan moral dari cerita tadi adalah meskipun kalian memiliki tubuh yang besar dan kuat, kalau kalian tidak bisa menghargai sesama, kalian tidak akan dihormati oleh warga-warga sekitar kalian. Sebaliknya, jika kalian memiliki kelebihan, kalian harus tetap rendah hati ya sahabat. Terima kasih ya sudah mendengarkan saya bercerita. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.